Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfarizi, NIM 21087307, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan memenuhi tugas bulu tangkis pendalaman. Peraturan di dalam permainan bulu tangkis. 1. Peraturan servis bulu tangkis. Servis dalam bulu tangkis dilakukan dari satu sisi lapangan, kiri atau kanan, itu menyilang, menyeberangi jaring ke area lawan. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dinyatakan keluar. Dan poin untuk penerima servis. Partai tunggal dan ganda memiliki area servis masing-masing yang berbeda. Pengundian servis dilakukan sebelum permainan dimulai. Seorang wasit melakukan pengundian terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang pertama yang berhak melakukan servis. Beberapa aturan servis yang perlu diperhatikan dalam permainan bulu tangkis, yaitu antara lain, pada saat memukul, tinggi kepala daun raket harus berada di bawah pegangan raket. Posisi kok berada di bawah pinggang. Kaki kiri statis dan kaki hanya bergeser tapi tidak lepas dari tanah. Penerima servis bergerak sesaat setelah servis dipukul. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam servis dalam permainan olahraga bulu tangkis. 1. Pada saat memukul bola, kepala daun raket lebih tinggi atau sejajar dengan grip raket. Kepala raket lebih tinggi dari pinggang. Posisi kaki menginjak garis tengah atau depan. Kaki kiri melakukan langkah, kaki kanan melangkah sebelum kok dipukul. Dan penerima servis bergerak sebelum kok servis dipukul. 2. Garis lapangan untuk area permainan dan servis bulu tangkis. Lapangan yang digunakan untuk permainan bulu tangkis antara partai ganda dan tunggal memiliki perbedaan. Di dalam permainan bulu tangkis, setiap garis lapangan memiliki fungsi masing-masing. Garis samping memiliki 2 garis, luar dan dalam. Dan garis belakang juga memiliki 2 garis, luar dan dalam. Untuk area bidang permainan bulu tangkis, garis samping dalam dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan tunggal, sedangkan garis samping luar dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan untuk partai ganda. Kemudian bidang area servis untuk partai tunggal adalah garis samping dan garis belakang luar, sementara untuk area servis untuk partai ganda adalah garis samping luar dan garis belakang bagian dalam. Jenis 3. Jenis pertandingan. Pertandingan ganda. Beberapa peraturan dalam pertandingan ganda itu sebagai berikut. Telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama. Pemain di bidang servis kanan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. 2. Hanya pemain yang menjadi sasaran servis saja yang boleh menerima servis. Jika shutlecock tersentuh atau dipukul oleh pemain pasangannya, pihak yang berada di sisi dalam mendapat angka. Selanjutnya hanya satu pemain pada pihak yang melakukan servis permulaan atau pertama dari suatu pertandingan yang dapat melakukan pukulan servis tersebut. Jika seseorang permainan melakukan servis yang tidak pada gilirannya atau dari sisi lapangan yang salah, dan pihak yang melakukan servis yang memenangkan rally tersebut, akan terjadi leg kembali yang harus diajukan sebelum pukulan servis berikutnya. Pemain akan melakukan servis dari atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap pertandingan. Servis dilakukan dan diterima dari bidang servis kiri bila nilai pelaku servis melakukan angka ganjil. Kedua pemain yang bertanding akan mengubah bidang servis tempat masing-masing pemain itu berdiri setiap sebuah angka dibuat. 4. Kesalahan yang sering dilakukan pemain. Kesalahan yang dilakukan pemain yang berada pada sisi dalam lapangan akan mengagalkan servis yang dilakukan jika kesalahan dilakukan oleh pemain yang berada di sisi luar atau sisi lapangan yang menerima servis, maka 1 angka diperoleh pihak yang berada di sisi dalam sisi lapangan melakukan servis. Pertama, foul. Foul adalah bila suatu terjadi yang pertama itu bila suatu servis tidak benar, atau
Kedua, bila dalam permainan shuttlecock mendarat di luar batas lapangan. 3. Menerobos atau melewati bawah net dan tidak berhasil melewati net. 4. Menyentuh langit-langit atau tembok samping. 5. Menyentuh orang atau pakaian seseorang pemain. 6. Menyentuh salah satu objek orang di luar lingkungan yang langsung lapangan bila diperlukan karena struktur bangunan otoritas bulu tangkis setempat dengan syarat hak veto dari asosiasi bulu tangkisnya, bisa membuat peraturan sendiri atau untuk kasus di mana shuttlecock menyentuh suatu halangan. 7. Bila pada waktu permainan titik awal kontak dengan shuttlecock tidak berada di sisi lapangan pemukul. Walaupun bagaimana, si pemukul boleh mengikuti shuttlecock di atas net dengan raket dalam menjalani suatu pukulan. 8. Menyentuh net atau penyangganya dengan raket orang atau pakaian. 9. Melanggar lapangan lawan di atas net dengan raket atau orang kecuali seperti diperbolehkan. 10. Melanggar lapangan lawan di bawah net, raket atau orang mengakibatkan lawan terganggu. 11. Mengganggu lawan, yaitu dengan menghalangi lawan untuk memukul secara legal di mana shuttlecock diikuti di atas net. Dan selanjutnya let, yaitu mengulang, diucapkan oleh wasit atau oleh seorang pemain bila tidak untuk menghentikan permainan. Suatu let dapat diberikan itu yang tidak terlihat atau peristiwa kebetulan. Contohnya 1. Bila shuttlecock tersangkut dan bertengger pada puncak net atau setelah melewati net tersangkut di net, itu merupakan ulang kecuali pada servis. 2. Bila pada waktu servis pelaku dan penerima servis di foul pada saat bersamaan, merupakan mengulang. Bila pelaku servis melakukan servis sebelum penerima servis siap, itu dapat dikatakan let, yaitu ulang. Dan kesalahan lain yang terjadi jika yang pertama, ketika melakukan servis, posisi shuttlecock saat disentuh raket berada di atas ketinggian pinggang pemain, atau satu di antara bagian dari kepala raket berada pada posisi lebih tinggi dari satu di antara bagian tangan pelaku servis yang memegang raket ketika shuttlecock disentuh raket. 2. Saat melakukan servis, cock jatuh ke bidang servis yang salah, yakni ke sisi yang tidak berhadapan diagonal dengan pelaku servis, atau jatuh di muka garis servis pendek, atau jatuh di belakang garis servis panjang, atau juga jatuh di luar garis batas samping lapangan. 3. Apabila kaki pelaku servis tidak berada di dalam bidang servisnya atau kaki penerima servis tidak berada dalam bidang servisnya yang terletak berseberangan diagonal dan bidang servis pelaku servis sampai pukulan servis selesai dilakukan. 4. Sebelum atau ketika melakukan servis, salah seorang pemain melakukan gerak tipu atau pura-pura atau disengaja mengejutkan lawannya. Pada servis ataupun rally, shuttlecock jatuh di luar garis batas lapangan, melayang, menembus atau di bawah jaring, menyentuh langit, menyentuh dinding samping atau menyentuh tubuh atau pakaian pemain. Dan apabila shuttlecock yang sedang dalam permainan dipukul sebelum menyeberang ke sisi lapangan pihak yang melakukan pukulan. 5. Kontinuitas permainan. Permainan harus berkelanjutan dari servis yang pertama hingga akhir pertandingan. Ketika tim menang diputuskan kecuali pada International Badminton Championship dan Ladies International Badminton Championship harus diizinkan suatu waktu istirahat tidak lebih dari 5 menit, yakni antara permainan kedua dan ketiga. Di daerah yang kondisi cuacanya menyebabkan waktu istirahat yang terganggu dibutuhkan maksimal 5 menit, yakni antara pertandingan kedua dan ketiga, baik untuk tunggal, ganda, atau keduanya. Lantaran keadaan yang tak terhindarkan oleh pemain, wasit dapat menunda permainan hingga waktu yang menurut pertimbangannya dibutuhkan. Yang keenam, partai dalam permainan bulu tangkis. Ada 5 partai dalam permainan bulu tangkis yang biasanya dimainkan, yaitu 1. Partai tunggal putra. Tunggal putra adalah permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putra dengan seorang pemain putra dari lawan. 2. Partai tunggal putri. Tunggal putri adalah permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putri dengan seorang pemain putri dari tim lawan. 3. Partai ganda putra.
Ganda putra adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang pemain putra dengan dua orang pemain putra dari tim lawan. 4. Partai ganda putri. Ganda putri permainan yang dimainkan oleh dua orang pemain putri dengan dua orang pemain putri dari tim lawan. 5. Permainan ganda campuran. Ganda campuran adalah permainan yang dimainkan oleh pasangan putra-putra dengan pasangan putra-putri juga dari tim lawan. 7. Sistem penilaian perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis. Ada beberapa jenis penilaian atau perhitungan poin dalam bulu tangkis. Di antaranya sistem pindah bola dan sistem relay point. Sistem pindah bola dalam permainan bulu tangkis yaitu sebelum pertandingan dimulai harus ditentukan salah seorang pemain dari tiap-tiap pasangan sebagai orang pertama. Pilihan ini berlaku setiap set yang dimainkan. Kedua, jumlah poin genap atau ganjil menentukan posisi orang pertama saat melakukan servis. Setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis, masing-masing untuk tiap pemain sebelum pindah bola, kecuali servis pertama pada tiap-tiap awal setidaknya mendapat kesempatan kedua. Saat pindah bola, servis pertama selalu dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan, bukan oleh orang pertama. Selanjutnya, sistem relay point dalam permainan bulu tangkis. Pertama, setiap pasangan hanya mendapat 1 kali kesempatan servis. Tidak ada servis kedua. Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai poin yang telah diraih oleh pasangan tersebut. 3. Pemain yang sama akan terus melakukan servis sampai poin berikutnya diraih oleh lawan. Terhitung sejak Mei 2006, pada kejuaraan resmi seluruh partai tunggal maupun ganda menggunakan sistem perhitungan 3x21 relay point. Poin tertinggi dalam setiap set adalah 21 poin, kecuali jika terjadi perpanjangan yaitu jus hingga selisih jarak 2 poin sesuai dengan ketetapan. Pemain bisa dikatakan menang jika pemain tunggal maupun ganda bisa memenangkan 2 set secara langsung. Jika terjadi hasil yang sama kuat dalam 2 set, dilanjutkan dengan set permain yang selanjutnya dalam permainan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.